Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahman Hadi. Saya akan mempresentasikan tentang judul dari seminar proposal saya berjudul Penerapan Metode Visariates untuk Media Pembelajaran Matematika Kelas 2 Sekolah Dasar berbasis Game Platformer. Latar belakangnya, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan mulai anak usia umur 7 tahun dan akan mengikuti pembelajaran hingga 6 tahun dari kelas 1 SD hingga 6 SD. Masa ini ialah masa bagi anak di mana anak sedang berpikir dan berkembang dengan cepat dan suka bermain dan juga melakukan sesuatu secara langsung dan juga terkadang lebih suka belajar dengan berkelompok dan ada media yang digunakan. Lalu matematika ialah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang sekolah dasar. Tujuan dari adanya mata pelajaran matematika ialah agar siswa mampu menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali tentang materi perkalian. Lalu, game merupakan teknologi yang awalnya dibuat hanya dengan tujuan untuk bersenang-senang. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, game dapat digunakan sebagai inovasi untuk pendidikan dan dapat disebut sebagai game edukasi. Maka dari itu, perlu dibuat game edukasi matematika perkalian untuk siswa sekolah dasar agar mereka lebih tertarik dalam belajar menggunakan media interaktif melalui game. Rumusan masalah, bagaimana cara mengembangkan game platformer 2 dimensi untuk mata pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar pada materi perkalian. Batasan masalah, game hanya dirancang untuk Android. Game yang dikembangkan adalah game berbasis Android yang hanya dimainkan oleh satu pemain. Lalu game bergenre platformer dan juga game hanya ditujukan untuk siswa kelas 2 sekolah dasar pada materi perkalian. Batasan masalah mengembangkan game platformer 2 dimensi sebagai media pembelajaran tambahan untuk mata pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar pada materi perkalian. Kedua, mengimplementasikan algoritma Visariates Shuffle sebagai metode pengajakan soal perkalian kelas 2 sekolah dasar pada game 2 dimensi platformer petualangan Andi. Manfaat penelitian yaitu game yang telah dibangun dapat menjadi media pembelajaran penunjang siswa kelas 2 sekolah dasar pada mata pelajaran matematika materi perkalian. Penelitian terdahulu yang diambil ialah milik Eko Jono pada 2017, yaitu penerapan metode Visariates dibuat oleh penulis ialah game 2 dimensi, di mana game itu dibuat untuk latihan soal matematika tingkat sekolah dasar, agar siswa dapat mampu menghafal angka dan operator. Siswa akan diajukan soal yang nanti akan diajak oleh soal tersebut menggunakan algoritma Visariates Shuffle. Hasil dari penelitian ialah soal yang diajak menggunakan Visariates Shuffle, jawaban dan juga soal yang ditampilkan tidak berulang, atau kata lainnya berhasil dalam mengajak soal-soal tersebut. Lalu yang berikutnya, penelitian terdahulu milik Result pada tahun 2020 menggunakan algoritma Visariates pada game mencocokkan gambar monumen dunia. Game yang dibuat berjenis puzzle, di mana pemain akan disediakan beberapa kotak dengan aturan diharuskan untuk memilih kotak pertama dan memilih kotak kedua, di mana kedua kotak yang dipilih harus memunculkan gambar yang sama. Dan jika tidak, maka kedua gambar tadi akan tertutup kembali dan pemain akan diharuskan kembali untuk memilih dua gambar yang sama hingga semua kotak terbuka dengan gambar yang sama dan menyelesaikan puzzle tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengacakan gambar menggunakan algoritma Visariates Shuffle tidak akan sama saat ditampilkan. Maksudnya yaitu dari setiap kotak yang ditekan, nanti pada setiap puzzle-nya tidak akan menampilkan gambar yang sama. Lalu berikutnya penelitian milik Irfan pada 2020. Design and build an early childhood puzzle educational game using the Visariates Shuffle algorithm as an Android-based scrambler for snippet. Game edukasi ini merupakan game yang dibuat dengan kategori puzzle juga dan dibuat untuk melatih motorik anak usia dini di jenjang PAUD, di mana algoritma Visariates digunakan untuk mengajak bagian potongan puzzle di game. Temanya puzzle ini untuk mengenalkan diantaranya anggota tubuh, tanaman, kendaraan, benda-benda sekitar, dan juga pengenalan tentang wawasan kenegaraan. Algoritma ini ditetapkan untuk mengajak bagian potongan puzzle agar tidak monoton dan siswa dapat menghafal letaknya.
Metode ini diterapkan dalam mengacak potongan gambar dan hasil dari game edukasi puzzle ini ternyata bisa menambah pengetahuan siswa PAUD setelah dilakukan uji coba, pretest, dan post-test yang meningkat sebesar 23,68% dan hasil pretestnya 64,13 dan post-testnya 87,81%. Untuk game edukasi yang dibuat, permainan yang dibuat dan dirancang khusus untuk menjadi media pembelajaran bagi tiap orang yang berisikan suara, teks, gambar, video, dan animasi yang isinya membahas suatu objek tertentu yang ditujukan agar dapat memperluas konsep dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap suatu materi. Diambil dari citasi jurnal milik Purnomo tahun 2020. Genre action platformer itu genre yang merupakan jenis kategori dalam sebuah game dan menggambarkan isi dari game itu sendiri. Game edukasi matematika petualangan Andi termasuk dalam jenis kategori action platformer, di mana player nanti dimaksudkan untuk menyelesaikan tiap level dalam permainan. Terdapat banyak game berjenis platformer, di antaranya ialah Daredevil X. Pada game ini, player diharuskan untuk melatih beberapa rintangan untuk mencapai goals-nya. Algoritma Fisher Test ialah pengacakan dari algoritma pengacakan yang diambil dari penemunya yaitu Ronald Fisher dan Frank Yates. Sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan permutasi ajar dari himpunan terhingga dengan bahasa lain. Algoritma ini digunakan untuk mengacak himpunan tersebut. Misalkan satu array berisi 10 angka, maka algoritma Fisher-Test Shuffle digunakan untuk mengacak angka yang di dalam array tersebut, sehingga urutan di dalam array akan berubah dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir. Metode penelitian ialah tahapan yang digunakan untuk mengembangkan game petualangan Andi, ialah GDLC atau kepanjangannya Game Development Lifecycle, yang dimulai ada 6 tahapan, dimulai dari initiation, lalu berlanjut ke pre-production, production, testing, beta, dan release. Untuk yang bisa di-cycle ialah pre-production, production, dan testing. Initiation merupakan kegiatan yang melakukan persiapan hardware dan software yang digunakan dan juga aset. Jadi persiapan hardware, software yang digunakan untuk dalam persiapan membuat game. Aset sendiri nanti dibuat menggunakan Adobe Illustrator. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama guru kelas 2 SD BLIM. Untuk studi kasusnya di SD Negeri BIM 3 Malang. Dan untuk soal-soal nanti yang digunakan untuk perkalian ialah soal perkalian yang diambil dari buku Fokus Matematika untuk kelas SD dan MI dengan tematik. Hardware yang digunakan ialah laptop Asus A442U Core i7 8GB DDR4 2133 MHz SD RAM. HP yang digunakan smartphone Samsung A70 Android versi 800, RAM-nya 8GB. Software Unity 3D, Adobe Illustrator, dan Vector.com untuk membuat aset. Pre-production-nya masuk ke dalam pre-production. Ini merupakan tahap vital dalam sebelum membuat game, di mana isinya menyusun rancangan game dan juga game design. Ide permainan diusulkan oleh penulis dengan tujuan membantu proses belajar matematika materi perkalian bagi siswa kelas 2 SD. Berikut adalah flowchart untuk dari jalannya game. Dari awal start, lalu nanti pemain masuk ke menu, lalu memainkan game. Terus dalam gamenya ada 3 button, yaitu kiri, kanan, dan ke atas. Yang kiri untuk berjalan ke kiri, yang kanan untuk berjalan ke kanan, dan lompat untuk tombol ke atas untuk lompat. Lalu proses menjawab soal, di mana nanti pemain akan menemukan trigger dan memunculkan soal. Lalu, apakah jika pemain nanti gagal dalam melewati rintangan, itu nanti jika ingin bermain kembali, maka pemain bisa bermain kembali melalui scene pertama. Lalu jika tidak, bisa game over dan game selesai. Tahap production, membuat aset game, yaitu aset gamenya meliputi karakter utama, background, dan digunakan Adobe Illustrator. Untuk membuat gamenya sendiri nanti menggunakan Unity 3D dan nanti di build-nya untuk platform Android. Untuk testingnya nanti digunakan dengan black box testing. Black box testing nanti dari game yang sudah melewati tahap beta dan juga rilis nanti game yang sudah dibuat prototipenya nanti diuji langsung dengan third party, nanti digunakan dari situ nanti disediakan juga kayak pertanyaan meliputi UI
apakah UI-nya berjalan dengan baik atau tidak. Lalu tahap berikutnya beta menguji kesiapan aplikasi sebelum rilis, yaitu ini menggunakan third party tester. Nanti jika dikira belum game yang dibuat belum sesuai, bisa kembali ke tahap production guna merevisi kekurangan. Lalu rilis ini tahap yang terakhir, yaitu merilis aplikasi dan siap digunakan oleh klien. Untuk kliennya di sini kelas 2 Sekolah Dasar SDN dan 3 Malang. Nanti juga dirilis menggunakan Google Drive melalui gurunya. Metode pengolahan data menggunakan Visual Address. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan angka sebanyak n, bisa dianggap sebagai array yang isinya misalnya 7 angka, lalu ambil angka acak dengan variabel k. Jadi ambil angka acak di dalam array tersebut dengan dianggap sebagai variabel k. Lalu dari angka yang sudah keluar, di antara misalnya 1 sampai 7, yang keluar diacak variabel k-nya sama dengan 2, maka angka kedua dicoret dan dikeluarkan dari array. Lalu angka di indeks terakhir array ditukar dengan posisi angka 2. Lalu ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua angka telah tercoret. Urutan angka yang ditulis pada langkah 3 adalah permutasi acak dari urutan angka awal 1 sampai dengan n. Contohnya ini saya potong. Misalnya range-nya ada array 1 sampai 5, terus row-nya ada 7 misalnya, sebelum ini ada 7, maka 7 dicoret, ditaruh sini, ditaruh di result, lalu pada indeks terakhirnya nanti diganti, jadi 2-nya ada di angka 7. Seperti itu terus berulang. Itu tadi, hasil akhirnya tadi, misalkan angka array dalam array 1 sampai 7, setelah melewati pengacakan menggunakan metode Visual Test, maka resultnya pada indeks pertama nanti ada angka 4, 6, 2, 1, 7, 5, 3. Ini adalah himpunan permutasi acak setelah diacak menggunakan metode Visual Test. Lalu storyboard-nya ini, pada nanti menu-menunya ada button untuk play, setting, dan quit. Setelah diklik play, nanti player akan menemukan UI seperti button-button ini, dan juga ada karakter utama dan juga background. Di slide ketiganya nanti ada pemain dengan trigger berupa tanda tanya ini sebagai tanda bahwa player harus melewati dengan tersebut untuk menjawab pertanyaan berkalian. Lalu, pecahkan jawabannya ini. Ini adalah proses player mengisi jawaban pada soal. Lalu yang terakhir ini ada gambarnya musik untuk mematikan musik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.